Untuk gagal jantung pun secara umum nanti adik-adik kenal juga gagal jantung. Ada banyak klasifikasi sebenarnya. Cuman secara umum ada yang kita kenal adalah gagal jantung sistolik dan gagal jantung diastolik gitu. Jadi ini ya, karena kalau gagal jantung diastolik itu biasanya adalah berkurangnya kemampuan pengisian ventrikel gitu, kemampuan diastolik untuk mencapai hingga organ-organ perifer ya, untuk mencapai organ-organ yang untuk mencapai perfusi hingga organ-organ supaya organ-organ tersebut terpenuhi kebutuhan metaboliknya. Seperti itu. Jadi ada permasalahan pada kemampuan pengisian ventrikel karena disfungsi diastolik. Nah, kalau pada pasien yang seperti ini adalah gagal jantungnya fraksi ejeksinya adalah normal gitu. Ya, atau heart failure preserved ejection fraction. Sedangkan ada apabila yang berkurang adalah kemampuan daripada kontraktilitas daripada miokard, maka dikatakan pasien itu mengalami disfungsi sistolik gitu. Nah, gagal jantungnya ini adalah gagal jantung fraksi ejeksi rendah biasanya, seperti itu. Atau heart failure reduced ejection fraction. Kurang lebih demikian adik-adik. Nah, itu yang saya sampaikan di sini ya, disfungsi sistolik, disfungsi distolik ini. Itu nanti adalah ada banyak sebenarnya klasifikasi gagal jantung. Baik itu adalah secara diagnostik itu ataupun secara diagnostik dan juga ini ya simptomatis dan sebagainya. Saya banyak klasifikasi, cuman yang kita banyak gunakan adalah ini heart failure diastolik ataupun sistolik. Seperti itu adik-adik sekalian. Dan untuk jantung adik-adik sekalian, buku yang akan kita gunakan adalah Perki yang sudah saya kirimkan tadi. Dan adik-adik saya sarankan adalah mendownload Perki, baik itu hipertensi, dislipid gitu, atrial fibrilasi, infak akut coronary syndrome gitu ya. Karena nanti kita akan apabila adik-adik nanti berbicara dengan teman dari prodi yang lain, prodi kesehatan yang lain, supaya kita menggunakan bahasa yang sama adalah kita gunakan guideline yang berlaku di Indonesia. Nah, di jantung itu adalah Perki adik-adik sekalian. Jadi supaya nanti semester depan adik-adik kan ada IPE ya. Nah, udah IPE apa belum ya? Kayaknya belum ya angkatan ini. Jadi insya Allah semester depan IPE, nanti kan tergantung kasusnya ya, kasusnya kan macam-macam. Nah, kalau kebetulan adik-adik dapat mitra keluarga yang ada gangguan kardiovaskuler, gunakanlah pedoman Perki adik-adik sekalian, ya, supaya adik-adik menggunakan bahasa yang sama dengan dari prodi kesehatan yang lainnya, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk gagal jantung sendiri itu dia itu sebenarnya bukan tiba-tiba pasien gagal jantung gitu, tidak ya. Tapi dia memang ada gangguan daripada hemodinamika, gangguan daripada renal, ada masalah dari neural maupun juga hormonal. Jadi ada masalah dari 4 ini yang sehingga dia menyebabkan akhirnya tubuh itu tidak mampu menjaga hemodinamikanya gitu ya. Sehingga akhirnya mengalami gagal jantung. Nah, imbasnya yang tadi disampaikan di depan. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya Dek ya disampaikan. Jadi untuk pasien gagal jantung, ini ada nggak sih saya ininya? Ya. Jadi gagal jantung itu ini adalah bagian salah satu ending progresivitas kurang lebih seperti itu adik-adik. Dari yang kita bicarakan kemarin ya, kita kan bicara ada pasien hipertensi gitu. Kemudian hipertensi ada dislipidemia kayak gitu ya, disertai dislipidemia. Nah, itu nanti kalau di bablas-bablas kayak gitu ya, itu bisa terjadi pasien mengalami yang kita bicarakan kemarin. Ada yang namanya angina gitu ya. Angina itu ada yang stable, ada yang unstable, atau bahkan bisa ke non-STEMI ataupun STEMI. Nah, itu apabila tidak terjaga adik-adik,
Dari kemarin kan kita cerita ya hipertensi gitu, ke dislipidemia, ada dislipidemianya. Hipertensi dengan dislipidemia apabila tidak terjaga dalam waktu 10 tahun nanti bisa terjadi progresivitas lebih lanjut. Dalam perjalanannya tadi ada stable angina, unstable angina, STEMI, non-STEMI. Nah ini apabila juga tidak terjaga, maka kan bisa mengalami progresivitas lebih lanjut lagi. Salah satunya adalah pada pasien dengan mengalami gagal jantung. Nah, gagal jantung salah satu endpoint lainnya, pasien juga bisa terjadi yang namanya major cardiovascular event. Seperti adalah stroke yang akan kita bicarakan minggu depan. Jadi gagal jantung itu adalah suatu perjalanan ya. Pasien itu mengalami perjalanan sehingga akhirnya endpoint-nya salah satunya adalah pada gagal jantung dan minggu depan juga bisa mengalami stroke yang akan kita bahas minggu depan. Nah, gagal jantung ini apa sih? Gagal jantung ini adalah kumpulan gejala kompleks di mana pasien memiliki tampilan, contohnya adalah gagal jantung gejalanya adalah nafas pendek seperti itu. Yang tipikal, ya terutama saat istirahat ataupun setelah melakukan aktivitas. Nah, gejalanya apa yang tipikal? Ya seperti nafas pendek dengan nyeri seperti itu yang tipikal. Nah, kalau ada nyeri tipikalnya seperti apa yang kita bicarakan yang kemarin gitu ya. Silakan dibuka kuliah akut coronary syndrome yang kemarin. Terus kemudian pasien juga bisa mengalami adanya retensi cairan adik-adik. Contohnya apa? Retensi cairan lah, edema ya. Edemanya di mana? Apakah di paru? Apakah di pergelangan kaki? Tapi seperti itu adik-adik. Terus juga kemudian pada gagal jantung itu bisa ada bukti objektif, yaitu terjadi gangguan struktur pada fungsi jantung, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau ada pemeriksaan, nanti terlihat pasiennya mengalami gangguan struktur atau enggak gitu. Gangguan struktur kalau bahasa ini adalah decompensated gitu, heart failure, kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, itu adalah ini adik. Terus kemudian ada banyak sekali sih pemeriksaan pada pasien dengan gagal jantung itu tadinya. Ini kita cerita aja ya, ini sebenarnya dari ranahnya dokter. Cuman kita biar tahu aja supaya kita belajarnya enak. Jadi pasien dengan gagal jantung itu nanti akan ada pemeriksaan ya, pasien dengan nyeri yang dengan simptoma yang tadi itu diperiksa, nanti ada EKG, ada X-ray dada, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian nanti akan dicek gitu, akan dicek EKG-nya gimana, normal atau tidak normal, kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, terus kemudian nanti dilihat ada marker jantung adik-adik. Pada gagal jantung itu yang menonjol itu namanya NTP-BNP atau BNP. Ini adalah marker yang spesifik ya untuk pada pasien gagal jantung. Kalau kemarin pada STEMI non-STEMI itu apa? Troponin gitu ya. Itu markernya yang menonjol di sana troponin, contohnya enzim jantung. Nah, kalau pada gagal jantung yang menonjol itu adalah BNP atau NTP-proBNP. Kurang lebih demikian adik-adik. Nah, dari pemeriksaan tadi ada simptomatis, EKG, X-ray ataupun marker yang spesifik ini nanti akan ada kesimpulan apakah pasien benar gagal jantung atau bagaimana. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah cara kurang lebih pemeriksaannya. Ini nanti aja. Ya, terus kemudian nah ini tadi adik-adik ya, ada gejalanya, ada yang khas gagal jantung. Contohnya adalah sesak nafas saat istirahat ataupun beraktivitas, ada kelelahan, edema tungkai seperti tadi. Terus dan disertai tanda khas gagal jantung, yaitu pasien terjadi tachikardi, terus takipne, ada ronki paru, ada efusi pleura, peningkatan tekanan vena jugularis, edema perifer, hepatomegali. Dan ini masih ditambah dan tanda-tanda objektif seperti ada gangguan struktur pada jantung atau gangguan fungsional pada jantung, adanya kardiomegali, suara jantung yang adanya abnormalitas, murmur jantung, abnormalitas dalam gambar ekografi dan sebagainya. Jadi harus memenuhi yang namanya gejala, tanda khas jantung ataupun tanda objektif. Apabila pasien memenuhi dengan 3 hal ini, maka pasien didiagnosis gagal jantung. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, kalau ini kita sudah belajar ya, kebetulan angkatan 2019 ini belajar sama saya
farmakologi kardiovaskular. Nanti kita akan coba review lagi ya untuk kuliah farmakologi pada saat kuliah terakhir ya. Ini kuliah kelima, 6. Iya, kita kan tinggal kuliah 2 lagi ya. Kuliah ke-7 nanti kita bahas dari awal sampai akhir. Oke, adik-adik ini sebenarnya perjalanan aja gitu nggih, adik-adik. Jadi heart failure itu tidak bisa tiba-tiba, tidak bisa tiba-tiba gitu nggih. Jadi heart failure itu sebenarnya ada kemampuan ya, ada ketidakmampuan memang dia untuk memompa darah untuk memenuhi kebutuhan organ target supaya metaboliknya tetap terjaga. Kurang lebih demikian adik-adik. Jadi pada pasien dengan heart failure, contohnya, cardiac output-nya turun. Ya, ini kan pada pasien dengan apa tadi? Ya, contohnya pada diastolik, dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan organ target. Nah, cardiac output turun, terus kemudian salah satunya nanti akan ada banyak ya implikasinya. Cardiac output turun, tekanan darah menjadi turun. Nah, ini tubuh itu tidak serta-merta begitu ada gangguan, dia langsung merana gitu, enggak bisa, enggak juga ya. Dia tetap mempertahankan hemodinamikanya dengan cara apa? Apabila tekanan darah turun, maka ada yang namanya aktivitas saraf simpati gitu. Aktivitas katekolamin. Terus kemudian ada ini akan banyak mempengaruhi gitu nih. Ada hormon-hormon yang akan terlibat supaya tubuh itu terjaga gitu nanti hemodinamikanya. Contohnya pada saraf simpati gitu ya, pada saraf simpati. Pada saraf simpatis ini ada banyak ya, ada banyak sebenarnya. Contohnya pada saraf simpati, aktivitas saraf simpatis, tubuh itu akan mencoba untuk meningkatkan heart rate gitu, supaya cardiac output-nya tetap terjaga. Gitu adik-adik ya, peningkatan heart rate maka bisa terjadi yang namanya tachikardi gitu ya. Nah, saraf simpatis ini nanti adalah salah satunya adalah merespon pada adanya aktivitas rangsangan reseptor beta adrenergik 1 atau ADRB1 seperti itu adik-adik. Nah, itu tadi kan untuk menjaga cardiac output, tiba-tiba tekanan darah turun, maka terjadi aktivitas pada saraf parasimpatis supaya tekanan darahnya tetap naik, supaya cardiac output-nya naik dan sebagainya. Salah satu upayanya adalah tadi peningkatan heart rate, kurang lebih seperti itu. Yaitu imbas daripada aktivitas saraf simpatik akibat rangsangan pada beta adrenergik 1. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, untuk rangsangan pada heart rate itu sebenarnya tidak hanya pada beta adrenergik 1. Kalau beta adrenergik 1 nanti implikasinya adik-adik kan ada pasien ya, nanti adik-adik ketemu nih pasien. Adik-adik ketemu pasien yang tiba-tiba heart rate-nya naik gitu. Nah, heart rate-nya naik terlalu tinggi itu juga nggak bagus gitu ya. Jadi udah gagal jantung, itu heart rate-nya di-push terus, itu lama-lama akhirnya jadi disfungsi, itu juga nggak bagus. Nah, nanti adik-adik adalah controlling pada heart rate salah satunya. Nah, itu adik-adik mainnya di mana? Nah, ini kan tadi saraf simpatis ya, yaitu pada ADRB1. Ada satu lagi pada heart rate itu, adalah pada namanya funny current channel gitu. Nah, funny current channel itu adalah suatu protein yang berperan pada SA node gitu. Jadi pacemaker jantung itu yang menjaga pacemaker pada jantung itu adalah SA node gitu atau sinoatrial node gitu. SA node. Nah, SA node itu ada protein yang menjaga yang namanya ritme kerja jantung. Itu adalah channelnya namanya funny current channel, proteinnya adalah HCN. Protein, kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, nanti kalau adik-adik karena sudah tahu imbas kerjanya demikian, maka adik-adik nanti paham kalau mengontrol heart rate, berarti kita cari obat nih, salah satunya bekerja pada ADRB1, ada obat yang bekerja pada HCN. Kurang lebih seperti itu.
Nah, ini sebenarnya ceritanya bisa panjang ya. Ini rasanya dulu pernah saya ceritakan waktu farmakologi gitu kan. Tolong dilihat lagi gitu, Dik. Nah, untuk simpatetik tone ini sudah ya kita tadi sudah bercerita. Pada hal lainnya juga, untuk menjaga hemodinamika itu ada aktivasi pada antidiuretik hormon, kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, aktivasi dari antidiuretik hormon itu adalah menjaga supaya salt dan water itu terjadi retensi, tidak kita keluarkan gitu dalam urin. Nah, akibatnya kan jadi hipervolemia gitu ya. Hipervolemia, volume cairan yang masuk ke dalam jantung itu akan meningkat sehingga jantung itu karena yang masukannya banyak, maka yang dikeluarkan jadi banyak gitu sehingga ini nanti akan berangkai karena yang dimasukkan jadi banyak, maka stroke volume meningkat, cardiac output meningkat, blood pressure juga meningkat. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, ini adalah siklus, salah satunya adalah neurohormonal consequences untuk menjaga hemodinamika. Nah, ini juga banyak sebenarnya hal lain juga. Pada saat tekanan darah turun, itu perfusi organ juga akan turun gitu, seperti itu. Nah, ini akan mengakibatkan banyak hal. Salah satunya pada renal gitu. Renal itu juga akan mengaktifasi namanya sistem renin angiotensin aldosteron. Kurang lebih demikian. Aktivitas renin angiotensin aldosteron ini akan menyebabkan yang namanya salt dan water retensi juga akan meningkat. Kurang lebih seperti itu. Sehingga terjadi hipervolemia, volume load pada masuk jantung itu naik. Kurang lebih demikian. Nah, apabila ini ini diterus-teruskan, nah jantung itu akan jadi ini ya cabi seperti ini. Jantung yang cabi ini kita katakan dia mengalami remodeling adik-adik. Nah, apabila adik-adik mengenal yang namanya istilah remodeling jantung ya, remodeling jantung, remodeling jantung itu adalah jantung yang cabi ini gambarannya. Ya, ini adalah remodeling jantung. Nah, jantung itu tidak serta-merta hari ini pas mengalami gangguan terus langsung cabi itu enggak juga ya. Enggak juga gitu. Ini akibat dari konsekuensi yang lama. Sehingga apabila ternyata pada pemeriksaan, oh ternyata mengalami remodeling gitu. Berarti itu jantung itu sudah berusaha keras gitu, berusaha keras untuk mempertahankan hemodinamika tubuh gitu. Intinya seperti itu. Nah, apabila nanti adik-adik ketemu tadi salah satu tandanya adalah terjadi remodeling, ya ini gitu. Jantungnya menjadi seperti ini. Kalau umumnya adik-adik lihat dari anatomi jantung itu cenderung apa sih? Cenderung ke lebih langsing ya, kurang lebih bentuknya seperti itu. Nah, kurang lebih demikian adik-adik. Nah, tadi kan apabila kita temui tadi salah satu tandanya adalah edema adik-adik, edema. Edema itu kayak ada bengkak gini ya, karena volume load ya yang masuk banyak. Nah, imbasnya itu juga yang edema bisa ke paru dan sebagainya. Ataupun pada perifer, itu bisa terjadi juga ya. Salt dan water retensi itu bisa mengalami edema. Edema di mana? Salah satunya di perifer. Peripheral edema yang banyak ditemukan adalah pada kaki adik-adik sekalian. Kurang lebih seperti itu. Ya, terus kemudian dari implikasi juga tadi itu kan kita lihat ya bahwa ada salt water retensi itu menyebabkan tekanan venous pressure-nya itu naik gitu. Tadi akibatnya venous pressure naik ke sistemik bisa terjadi yang namanya peripheral edema gitu. Nah, ini akibatnya lagi ada karena venous pressure naik, itu bisa menyebabkan pulmonary capillary pressure tuh naik gitu, Dik. Dan ini apabila ini nanti implikasi kita lanjutkan sampai ke bawah, pasien bisa mempengaruhi yang namanya vital capacity sehingga yang namanya sesak itu bisa terjadi pada pasien dengan gagal jantung. Kurang lebih demikian adik-adik sekalian. Ini adalah adik-adik bisa lihat bagaimana sih implikasi kenapa tubuh itu mengalami kompensasi gitu ya. Kita bilangnya mengalami kompensasi tubuh itu apabila
ada gangguan, tidak serta-merta dia langsung terganggu semuanya. Tubuh itu diciptakan dengan sangat luar biasa sekali ya. Dengan ini kita akan bersyukur bahwa ternyata sedemikian rumitnya gitu proses yang terjadi dalam tubuh supaya tubuh itu mengalami kompensasi dan mempertahankan fungsinya. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Ini pernah saya ceritakan dulu kalau masih ingat mungkin ya. Ini ada slide saya yang saya berikan juga waktu kuliah farmakologi 2 apa 1 ya 2 ya kayaknya bersama saya. Ini coba dilihat lagi. Seperti itu adik-adik. Jadi tadi kan cardiac output gitu ya, cardiac output. Cardiac output itu apa sih kita bicara? Yaitu cardiac output itu adalah volume darah yang diejeksikan setiap menit atau liter per menit gitu satuannya, dan hasilnya adalah heart rate dan stroke volume gitu adik-adik. Jadi kan kita tadi kan bicara tubuh itu harus ada yang namanya cardiac output yang adekuat supaya apa? Supaya perfusi pada organ-organ yang membutuhkan tuh tercapai gitu nih. Nah, cardiac output itu ditunjang dengan namanya heart rate dan stroke volume gitu, adik-adik sekalian. Stroke volume itu apa? Volume yang diejeksikan selama sistole, tergantung pada preload, afterload, dan kontraktilitas, kurang lebih seperti itu. Sedangkan heart rate dikontrol oleh sistem saraf otonom. Sehingga apabila tadi kenapa saya bilang bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan cardiac output itu adalah dengan meningkatkan heart rate, kurang lebih seperti itu. Nah, namun apabila itu disuruh paksa kerja terus-menerus, gagal jantungnya jelek ya lama-lama jadi disfungsi gitu ya. Jadi adik-adik akan menemui pasien ada yang tachikardi lama-lama jadi bradikardia, ada lama-lama jadi sudden death gitu. Itu bisa terjadi demikian. Ya, kurang lebih seperti itu adik-adik. Ya, ini sedikit cerita aja nih, belum masuk ke ininya. Jadinya kemampuan jantung itu mengalami kontraksi itu tergantung pada perubahan selama preload ya. Preload itu berarti yang masuk ke jantung gitu. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Jadi nanti adik-adik akan banyak mendengar istilah preload gitu. Bagaimana sih kita upaya mengatasi menaikkan preload gitu, atau mengurangi preload gitu. Jadi preload itu yang mengalami adalah yang masuk ke jantung, kurang lebih seperti itu. Dan sebaliknya untuk afterload, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Ada lagi apa ya? Oke, jadi tadi kita bilang adalah preload ya, preload kita tahu tadi salah satunya adalah meningkatkan volume gitu ya. Terus kemudian kita juga akan kenal namanya afterload gitu adik-adik. Nah, afterload itu adalah kemampuan ventrikel gitu ya, kemampuan jantung ya, atau kemampuan ventrikel jantung. Nah, ini ditentukan oleh yang namanya kekuatan ejeksi, tensi dinding, atau geometri dinding regional, kurang lebih seperti itu. Nih, nah ini adik-adik sekalian, ini kemampuan jantung dada pompa itu adalah diperlukan yang namanya beban awal, kontraktilitas, beban akhir, dan denyut jantung. Ini tujuannya semua adalah untuk mempertahankan pompa, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Nah, tujuan akhir daripada gagal jantung itu adalah menjaga cardiac output supaya adekuat, kurang lebih seperti itu adik-adik. Yaitu tadi dengan cara apa? Gitu ya. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan ini tadi menjaga preload, menjaga afterload, kontraktilitas, dan denyut jantung, kurang lebih seperti itu. Dan juga ada hal yang lainnya juga adalah adanya remodeling jantung tadi. Ya. Lama-lama juga kita kan kalau ototnya dilatih makin lama makin terlihat gitu ya. Itu juga terjadi pada jantung. Lebih seperti itu adik-adik sekalian. Oke. Ini aja lagi ya. Jadi mekanisme adaptif ya. Salah satunya tadi pada heart rate gitu. Nah, implikasinya apabila kebablasan jadi tachikardi, kurang lebih seperti itu. Yang adik-adik harus tahu heart rate itu tadi apa sih banyak banyak hal ya. Satunya adalah protein pada ADRB1, HCN4 gitu nih. Ya, satu lagi sebenarnya ada katekolamin.
Terus kemudian hal yang lain juga adalah preload ya, mempengaruhi preload itu adalah cairan gitu adik-adik. Kita bisa menaikkan dan menurunkan cairan, dan ini juga ya itu nanti kita akan banyak menggunakan yang namanya diuretik ya, seperti itu dalam menjaga preload ini, dan juga ginjal tadi. Karena salah satu yang menjaga keseimbangan cairan itu adalah pada ginjal, yaitu adanya sistem aktivasi renin angiotensin aldosteron system yang tadi pada gambar yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan kadang kita perlu menjaga pembuluh darah ya, pembuluh darah kita dilatasi atau konstriksi gitu supaya terjaga gitu apa namanya tekanannya gitu ya. Vasokonstriksi itu membantu untuk redistribusi darah dari organ non esensial ke koroner ataupun otak, kurang lebih seperti itu. Dan ini yang terlibat adalah norepinefrin, angiotensin 2, endothelin 1 atau arginin vasopressin. Jadi kalau adik-adik ini kenapa saya berikan ini, nanti kalau ada obat-obat yang bekerja di sana, adik-adik juga akan paham. Terus kemudian hypertrophy remodeling tadi, yaitu adanya peningkatan massa otot pada ventricle ya, ya akibat karena kerja yang harus terus-menerus untuk kompensasi tubuh. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang saya ceritakan tadi adik-adik. Sebenarnya yang namanya gagal jantung itu tidak hari ini pasien hipertensi langsung gagal jantung, enggak juga ya adik-adik. Gagal jantung itu ada di sini. Jadi pasiennya ada apa sih, hipertensi, ada diabetes, ada smoking, ada hiperlipid. Ini adalah merupakan risk factor. Nah, ini apabila dibablaskan gitu nih, pasien bisa mengalami yang namanya aterosklerosis yang kita bicarakan kemarin tuh. Aterosklerosis itu apabila berlanjut jadi coronary artery disease. Ini merupakan risk factor ya, risk factor yang tinggi kalau terjadi major cardiovascular event gitu nih dalam waktu 10 tahun gitu. Ini resikonya udah 20% ya kalau adik-adik bicara NCEP3. Dan ini apabila itu teruskan jadi myocardial ischemia yang kita bicarakan kemarin. Dan ini bisa menyebabkan trombosis, infark miokard gitu ya. Terus lama-lama ini bisa jadi heart failure. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Ya. Oke, ini saya ceritakan tadi dari klasifikasi gagal jantung ya adik-adik sekalian ya. Saya berikan dulu studi kasusnya aja dulu kayaknya. Taruh. Saya berikan studi kasusnya ya. Oke adik-adik, tadi kan sudah saya berikan perki ya. Nanti tolong ini peran sertanya. Ada 2 kasus yang akan kita bicarakan malam hari ini. Adalah pasien gagal jantung dengan fraksi ejeksi rendah, NYHA kelas 3. Pasien mendapatkan captopril, bisoprolol, spironolakton dosis maksimum. Dosis maksimum berapa? Nanti adik-adik silakan pelajari di perki, nanti kita bicarakan waktu review. Dan pasien mengalami heart rate 80 kali per menit. Gitu. Dari sini sebenarnya pertanyaan apa sih yang terapi yang direkomendasikan untuk pasien di atas? Nah, sebelum menjawab ke sana sebenarnya ada banyak pertanyaan yang harus kita perhatikan di sini. Apa sih yang dimaksud dengan fraksi ejeksi rendah? Apa sih yang termasuk dengan NYHA kelas 3 gitu? Seperti itu adik-adik sekalian. Dan apa sih fungsi captopril, bisoprolol, spironolakton pada pasien ini gitu. Seperti itu adik-adik sekalian. Dan yang kedua adalah pasien dengan gagal jantung, fraksi ejeksinya adalah 60%, NYHA-nya adalah 2. Pasien mengalami atrial fibrilasi, apa yang direkomendasikan? Ada yang bisa menjawab? Ini saya ditinggal pergi enggak ya? Enggak ada yang on cam sama sekali itu. On cam aja gimana ya? Ayo on cam dulu yuk.
Ini ada yang on cam ya, kalau nggak ada on cam, saya ini kan dulu aja. Oh ada Mbak Arfa, Alhamdulillah. Mbak Mariam Nur, Alhamdulillah. Mbak Zakia, Alhamdulillah. Ya, Mbak Lal, Mbak Praisti Laila itu namamu siapa tuh? Kayak nggak ini deh. Desi, oh iya Desi. Mbak Maila Tanjung Fatima. Ya, Alhamdulillah melek semua. Ya, ini berat ya malam ini ya. Temanya gagal jantung. Ya, ya gimana lagi ya? Gitu. Ya, oke. Ya, terus terang sebenarnya gagal jantung itu paling enak ya. Kalau jantung enaknya tuh ini ya, ketemu gitu loh. Kalau cuman gini tuh nggak menyenangkan memang karena angel gitu ya. Kayak pasien gagal jantung dengan fraksi ejeksi rendah. Jadi adik-adik akan ada pertanyaan apa sih bedanya fraksi ejeksi rendah sama pasien dengan fraksi ejeksi tidak rendah gitu ya. Bilangnya adalah sebenarnya ada reduce ejection fraction, ada mid ejection fraction sama preserve ejection fraction gitu. Kalau preserve itu berarti kemampuan dia apa namanya mempertahankan ya kontraktilitas gitu dan sebagainya itu terjaga. Jadi pada pasien dengan preserve itu permasalahannya adalah ini ada kekakuan otot dan sebagainya sehingga kadang tidak adekuat gitu untuk pompanya. Seperti itu adik-adik. Jadi kalau dari batasan adalah fraksi ejeksi rendah itu adalah kurang dari 40%. Kalau fraksi ejeksi preserve itu ya, preserve kita bilangnya. Preserve itu adalah heart failure preserve ejection fraction itu adalah lebih dari 50. Nah, tengah-tengah itu 40 sampai 50 itu mid kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Ya. Nanti guideline-nya agak berbeda. Yang sudah spesifik guideline-nya itu adalah gagal jantung fraksi ejeksi rendah. Ya, seperti itu adik-adik sekalian. Nah, ini mari kita lihat dari sini ya. Kalau dari captopril, bisoprolol, spironolactone, mana sih obat yang dapat mempengaruhi daripada heart rate? Tadi kan disampaikan bahwa yang mempengaruhi heart rate itu ya, mempengaruhi heart rate itu adalah pada aktivasi saraf simpatis ya. Terutama adalah aktivasi pada ADRB1. Mana obat yang bekerja pada ADRB1? Kuliah farmakologinya masih ingat? Nggak ingat ya? Kalau captopril kerjanya di mana? Ayo, kalau captopril dia golongannya apa sih? S inhibitor, Bu. Ya, kalau S inhibitor berarti dia kerjanya di mana? Pada sistem apa kalau pada gagal jantung tadi? ACE, berarti dia inhibisi pada apa? Pada apa? Angiotensin. Angiotensin, iya benar. Jadi dia bekerja pada sistem RAAS. Kenapa saya berikan gambar tadi itu kadang mudah untuk Anda memahami. Jadi captopril itu bekerja ya, dia mempengaruhi kompensasi gitu, terutama pada aktivasi atau blokade mempengaruhi aktivasi pada sistem RAAS gitu. Ya, sistem renin, angiotensin, aldosteron sistem gitu. Ya, ini inhibitor ya. Nah, kemudian ada lagi obatnya yang bekerja pada sistem RAS gitu nih. Itu salah satunya adalah apa? Adalah apa obatnya namanya ARB gitu. Ya, ARB. ARB itu apa? Angiotensin reseptor blocker gitu nih. Contohnya obatnya apa? Sartan-sartan kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Nah, nanti secara spesifik bagaimana ya nanti dilihat kuliah farmakologinya ya. Itu dulu aja dua SKS ya, satu pertemuan nanti nggak selesai. Dilihat lagi aja gitu. Bedanya di mana? S inhibitor sama ARB gitu. Nah, kenapa yang S inhibitor itu bisa
bisa bisa menyebabkan batuk gitu. Karena dia blokade pada bradikinin kurang lebih seperti itu nggih. Kenapa ARB enggak? Nanti dibaca lagi ya, kuliah di NIL dulu tuh NIL itu loh. Buku yang saya berikan dulu itu loh ya. Itu dibuka lagi tuh. Ya, ini itu 120 menit nanti enggak selesai-selesai. Ya, itu tolong diduplek-uplek gitu, ya. Jadi nanti adik-adik akan banyak cerita ini kalau pasien tidak toleran terhadap kaptopil dikasihnya apa? Dikasihnya ARB gitu. Nah, kalau ARB gitu ya. ARB itu tidak adekuat gitu. Dikasihnya apa gitu ya. Ada namanya neprisilin inhibitor gitu. Intinya gitu adik-adik. Ya, nanti harus paham gitu. Jadi kaptopil kalau ACE inhibitor enggak bisa, masuknya ke mana? Ke ini ARB gitu. ARB bisa gitu. Jarang ARB tidak toleran tuh hampir enggak ada gitu ya. Ceritanya adalah pasien itu enggak adekuat gitu. ARB enggak adekuat, dikasihnya apa gitu. Jadi kalau ACE inhibitor banyak yang tidak toleran. Yang tidak toleran terhadap dikasihnya ARB. ARB tidak adekuat gitu. ARB tidak toleran itu jarang sekali gitu. Yang banyak ditemui adalah ARB tidak adekuat. Nah, perlu dikombinasikan apa? Dengan yang namanya neprisilin inhibitor gitu. Nanti dibaca lagi ya kuliahnya ya. Ya, singkatannya ARNI. ARNI itu kombinasi antara ARB dan neprisilin inhibitor. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu dia mempengaruhinya pada RAS sistem adik-adik sekalian gitu. Sehingga akhirnya dia mempengaruhi yang namanya fraksi ejeksi. Kemudian yang spironolakton. Spironolakton ini adalah MRA ya. Ya, mineraloreseptor antagonis, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya golongan diuretik ya, golongan diuretik. Nah, kalau udah bicara dengan diuretik dan sebagainya, kita paham toh tadi pengaruhnya kemana gitu. Karena ada retensi cairan dan sebagainya untuk menjaga volume preload yang masuk ke dalam tubuh, kurang lebih seperti itu nih. Nah, cuman spironolakton ini kan hemat kalium gitu nih, beda sama dengan diuretik kuat. Kalau pasien dengan edema itu mungkin tidak edemanya banyak gitu ya, berat gitu. Nggak cukup dengan spironolakton, sehingga adik-adik akan paham pasiennya nanti akan diberikan diuretik kuat seperti furosemid. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, dari yang gambar tadi adik itu sudah paham ini mau dibawa kemana gitu obatnya. Ya, karena itu tadi saya agak lama di depan. Nah, untuk bisoprolol gitu. Bisoprolol itu ADRB ADRB inhibitor gitu. Ya. Kan dia beta blocker gitu nih. Nah, beta blocker itu ada beta 1 yang sensitif pada beta 1 atau dia beta blocker yang tidak sensitif gitu. Bisa mengeblok pada beta 1 dan beta 2. Sebenarnya kalau pada jantung kita perluan pada beta 1 gitu ya. Kalau beta 2 itu pada saluran nafas. Nah, apabila dia tidak selektif akibatnya apa? Nanti pasiennya bisa sesek dan sebagainya gitu. Karena yang diblok pada beta 2-nya. Jadi ingat kuliah saraf otonom ya waktu kuliah farmakologi 1 yang kemarin. Jadi beta blocker ini salah satunya adalah ADRB1. ADRB1 itu mempengaruhi heart rate. Nah, kalau beta blocker itu bisoprolol gitu ya tadi. Itu enggak adekuat. Ya kita pakai apa obatnya gitu ya. Kan tadi ada yang mempengaruhi heart rate itu. Apa tadi kita ceritanya? Yaitu yang langsung protein yang mempengaruhi pada pacemaker, pada SA node. Yaitu obatnya apa? Obat yang berpengaruh pada funny current channel. Yaitu proteinnya apa? HCN gitu. Nah, obat apa yang bekerja pada HCN? Contohnya adalah ivabradin. Gitu. Gitu adik-adik. Ya, ada lagi obat yang namanya katekolamin ya, pada katekolamin. Nanti coba kita lihatkan ininya ya. Sebentar. Ini dulu lah biar agak semangat dulu ya. Ini ceritanya. Ini ceritanya harus panjang gitu memang adik-adik sekalian ya. Saya tuh sebenarnya nggak mau cerita panjang, tapi nek gak cerita panjang ya piye gitu ya. Gitu. Oke. Jadi gini, tadi mana sih?
Kok hilang ya? Oh, ini tadi. Oke, ini adik-adik ceritanya ya. Ini langsung algoritma. Sebenarnya langsung algoritma ya enggak bagus juga ya. Ini harus ceritanya gitu. Nah, nanti kalau adik-adik ikut, nggak tahu ini masih ada kesempatan banyak lomba enggak gitu. Nanti ada UKAI. Nanti modelnya studi kasus yang diuplek-uplek gitu. Nah, adik-adik enggak paham itu enggak bisa. Nah, adik-adik ini harus paham. Kami apoteker tuh enggak bisa ngulang gitu loh. Enggak ngulangi dari awal tuh enggak mungkin. Jadi adik-adik harus paham caranya membaca. Jadi kalau diuplek-uplek itu nanti paham gitu intinya. Nah, dari sini ya ceritanya. Jadi kan pasien dengan fraksi ejeksi rendah gitu ya pasiennya. Nanti ada beberapa guideline. Jadi guideline itu mau pasien dengan fraksi ejeksi rendah atau enggak. Kalau enggak itu sebenarnya tidak ada spesifik yang khusus gitu. Kalau yang fraksi ejeksi rendah ini ada guideline tersendiri. Nanti ada lagi guideline di PERK itu ada banyak. Kalau pasiennya kongestif gitu, ada edema itu beda lagi gitu ceritanya ya. Ya beda lagi algoritmanya. Algoritma itu ada banyak gitu. Nanti tak kasih yang algoritmanya aja dulu ya biar paham itu. Jadi algoritma itu ada banyak di PERK itu ada banyak. Salah satunya fraksi ejeksi rendah. Nanti kongestif itu beda lagi. Atrial fibrilasi itu beda lagi. Jadi kenapa adik-adik itu harus memahaminya gitu. Nah, ini pada fraksi ejeksi rendah, pasien harus diberikan apa sih? S inhibitor, beta blocker, mineralo reseptor antagonis. Nah, kurang lebih cuman gini gitu loh. Apabila tidak tahan diberikan yang namanya ACE gitu. ACE tidak tahan terhadap ACE maka diganti yang namanya ARB. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Yang saya tadi, ACE apabila tidak tahan dikasih ARB. Nah, ARB apabila tidak bisa adekuat maka bisa diganti ke ARNI. ARNI itu apa gitu? ARNI itu kombinasi antara beta blocker dan neprisilin inhibitor. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau adik-adik tidak paham yang tadi, gitu ya Pak, Kiki bingung gitu loh, Dek. Sebenarnya intinya apabila adik-adik tahu patofisiologinya lebih mudah untuk membaca guideline, gitu intinya. Kalau guideline-nya tuh satu-satu, nanti kongestif beda lagi gitu. Ya, jadinya terserah sih bagaimana kita belajar. Teman, kalau mudah bagi saya yang kurang lebih seperti itu. Kalau kita paham patofisiologinya, insya Allah akan mudah lah untuk membaca yang selanjutnya. Nah, tadi apa itu kan kaitannya ya tadi. Nah, kalau umumnya pasiennya tadi dengan ini, kalau ini mineralo reseptor antagonis gitu, ini kan spironolakton gitu ya. Nah, ini sebenarnya spironolakton itu juga bisa menjaga fraksi ejeksi rendah, bisa memperbaiki fraksi ejeksi kurang lebih seperti itu nih. Terus kemudian nanti apabila pasien edema gitu, edema terutama edema yang berat gitu ya, itu enggak bisa cukup dengan mineraloreseptor antagonis spironolakton itu enggak cukup gitu. Nanti harus kita berikan salah satunya furosemid. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Nanti di algoritma yang berbeda. Nah, di sini itu adalah mineraloreseptor antagonis. Nah, kemudian nanti ada lagi ceritanya, ini masih belum NYHA-nya ya, gitu. Itu apabila tadi beta blocker nih. Nah, beta blocker. Beta blocker itu kan dia memang mengontrol yang namanya saraf simpatik, kurang lebih seperti itu. Mengontrol heart rate gitu, adik-adik sekalian. Nah, dikontrol dengan beta blocker nanti kan implikasinya ada banyak ya. Itu apakah tekak nadinya naik gitu atau malah turun gitu, itu kan obatnya beda gitu ceritanya. Nah, contohlah kita kalau nadinya tetap naik, kalau beta blocker nggak bisa pakai apa ya tadi, kalau kita belajar patofisiologinya tadi yang di depan, kalau itu nggak mampu gitu loh pada reseptor beta itu tidak mampu mengatasinya, maka ya masuk lagi langsung pada pacemaker. Pacemaker apa gitu? Obatnya ivabradin. Ivabradin ini adalah namanya Vannicheren Cannon inhibitor gitu atau HCN4 inhibitor gitu. Dia memblokade protein yang menjaga ritme jantung gitu ya pada pacemaker, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Nah, apabila ini tetap tidak bisa mengatasi, berarti ada gangguan pada katekolamin gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti obatnya beda lagi gitu. Ya, adik-adik sekalian gitu. Ya, namanya proteinnya adalah RYR2, kurang lebih seperti itu.
Nah, ini di sini nanti kita akan lihat lagi ya adik-adik sekalian. Ya, ini satu lagi deh, ini guideline. Nah, ini kan tadi sudah kita bercerita ya, sampai ke Iva Bradin. Iva Bradin ini di sini. Ya, Iva Bradinnya di situ. Iva Bradinnya kan di sini nih. Nah, apabila Iva Bradin ini ternyata resisten simptom yang tadi gagal jantung itu tetap terjaga. Terus dikasih apa obatnya kan gitu ya. Nah, obatnya bisa diberikan yang namanya digoxin. Kurang lebih seperti ini kan juga mempengaruhi heart rate. Ya, kurang lebih seperti itu adik-adik. Salah satunya terkait ini demikian. Seperti itu. Jadi untuk guideline yang digunakan oleh praktisi kardiologi Indonesia, tadi pertama PERCI, yang kedua ESC, ya European Society Cardiology adik-adik sekalian. Jadi kalau Anda nanti bicara tentang kasus kardiovaskuler dengan mahasiswa kedokteran ya waktu IPE, pakailah PERCI, yang kedua ESC, kurang lebih seperti itu adik-adik guideline-nya. Karena kita biar bisa menggunakan bahasa yang sama. Seperti itu, ya itu paham ya. Jadi kurang lebih kalau umumnya adik-adik ini ya harus ditanya gitu ya. Itu adik-adik paham lah jawabannya seperti apa. Nah sekarang ini adik-adik, ini kan harus ada ceritanya nih. Semakin tinggi gejalanya, jadi ada NYHA, ini gangguan daripada status fungsional gitu. Ada ini ya, A1, 2, 3, dan 4. Itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya tadi itu mau saya ceritakan, tapi kok ini terlalu lama gitu. Makin lama gitu, kameranya semakin padam. Berarti ya semakin ini ya, harus diselamatkan gitu. Nah ini ada ceritanya gitu, mana ya? Ini adik-adik, ada gangguan tadi, saya bilang adalah kelainan pada struktur jantung. Ada gangguan pada status kapasitas fungsional, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Nah, kapasitas fungsional itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, kelas 1 itu apa? Kelas 1 itu tidak ada batasan fisik dalam melakukan aktivitas sehari-hari, tidak ada batasan fisik dalam melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Batasannya apa? Tidak ada lelah, tidak ada palpitasi, ada sesak nafas. Kok tahu kok bisa mengakibatkan lelah, palpitasi, sesak nafas? Tadi kan ada tuh di gangguan yang tadi heart failure itu loh, gambar yang di depan tadi itu loh. Ini ya, mana tadi? Ya. Yang satu gambar mana? Nah, ini nanti adik-adik baca di sini. Kenapa kok bisa jadi gini breathing? Terus kemudian ada fatigue tadi mana ya fatigue-nya? Ada kok fatigue. Nanti coba dicari ini fatigue gitu ya. Kok bisa gitu loh ceritanya? Ya ini adik harus baca di sini gitu. Yang saya ceritakan tadi. Ya, lebih seperti itu. Jadi enak gitu loh bacanya. Kenapa di sana agak lama? Karena itu tadi. Ya ini adik-adik. Jadi tidak ada batasan. Batasannya apa? Baik tubuh kalau tidak ada kelelahan, tidak ada palpitasi, tidak ada sesak nafas, tubuh itu mampu mengkompensasi dengan baik gitu loh adik-adik. Nah, apabila sudah ada melakukan gangguan, ada ini berarti ada tubuh itu sudah tidak mampu gitu mengatasi atau melakukan kompensasi dengan baik gitu. Nah, makanya terjadi yang namanya kelas 2. Kelas 2 tadi kan sudah menjadi perhatian toh. Iya, pasien mulai tachikardi gitu loh. Tachikardi bablas-bablas kan malah pasien mengalami bradikardi gitu. Bradikardi tambah lama jadi sudden death gitu. Kurang lebih bisa seperti itu. Karena pacemaker yang sudah pacemaker tadi yang harusnya sudah disfungsi itu di terus menerus gitu loh, dibombardir terus menerus supaya terjaga heart rate-nya. Lama-lama nggak bisa juga ya gitu. Nah, ini kelas 2 sudah dapat batasan aktivitas tapi ringan. Saat istirahat tidak keluhan, tapi apabila ada aktivitas fisik sehari-hari mulai ada keluhan. Nah, kalau kelas 3 gimana? Mulai ada gangguan yang bermakna gitu. Oke, ya. Terus ini kalau saat istirahat juga masih tidak ada keluhan, tapi aktivitas ringan gitu, ringan saja loh, tidak sehari-hari yang ringan saja dia sudah tidak mampu gitu.
Nah, kelas sudah mulai dengan menyebabkan keluhan. Nah, kelas 4 itu sudah tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa keluhan. Gitu. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Jadi semakin lama itu semakin berat. Gitu. Ini adalah batasannya. Nah, kalau ini berdasarkan kapasitas fungsional. Kalau yang di sebelah kiri itu adalah apa? Sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini berdasarkan kelainan struktur fungsi jantung. Ya, apa kelainannya? Ya, ini ada stadium A, B, C, dan D. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini makanya adik-adik akan nanti paham gitu. Kalau membaca ini, kenapa ada ceritanya gitu. Kalau ada NIHA kelas 1 gitu, ya sudah lanjutkan aja gitu ya. Berarti tubuh itu kan mampu mengkompensasi dengan baik tanpa adanya keluhan kan gitu ya. Nah, kalau sudah ada NIH kelas 2 sampai kelas 3 ya itu baru diperhatikan. Kenapa? Tubuh sudah tidak mampu mengkompensasi dengan baik gitu. Maka timbul keluhan-keluhan tadi. Nah, ini ceritanya adik-adik makanya harus paham yang bedanya tipe 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini apabila tadi nadinya lebih dari 70 kali per menit, jawabannya ya jawaban pertama maka ditambah yang namanya ivabradin. Ivabradin ini apa? Vanni channel inhibitor tadi yang bekerja pada apa? S-anod tadi itu loh yang saya ceritakan tadi. Ya, paham ya? Nah, ini tadi kalau mamanya dengan ivabradin nggak mampu dan gejalanya masih ada gitu. Ya, ini ada ceritanya, ikut ini aja gitu. Evaluasi ulang dan sebagainya. Dan ini ada lanjutannya ya, lanjutannya ada di sini. Ya, ini. Ya ini apabila itu HT-nya masih ini bisa diberikan digoxin gitu. Atau HISDN gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi nanti kalau umumnya ada soal yang diuplek-uplek ya, beta blocker nggak bisa ya, ivabradin nggak bisa ya, dikasih yang digoxin. Kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu adik-adik. Paham ya cara menggunakan guideline-nya. Ini pernah waktu keluar lomba di UAD rasanya. UAD atau USD sama di UNER yang mengangkat kardiologi. Itu ya kurang lebih seperti itulah. Ya, ini tadi kalau yang esvitor tadi kan udah tahu esvitor ke ARP tidak kuat ke ARNI. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Nih, paham ya? Oke. Apa lagi ya yang bisa saya berikan? Nah, untuk tata laksananya sebenarnya umum juga sih, yang penting pasien taat berobat. Berarti nanti ada kepatuhan minum obat gitu. Terus kemudian apa namanya, waktu IPE nanti dikasih lah untuk kepatuhan minum obat tulisnya apa aja. Terus kemudian pemantauan berat badan adik-adik. Kardiovaskuler itu pasti ada pemantauan berat badan. Nah, untuk di gagal jantung ini agak lebih perhatiannya. Karena tadi kaitannya ya pada kompensasi itu apa? Edema ya. Edema, ingat tuh adik-adik, pasien jadi edema, baik edema paru maupun edema perifer. Nah, kalau ada edema, ada retensi cairan, bayangan terhadap berat badan itu apa? Ada peningkatan berat badan, kan kurang lebih seperti itu nih. Nah, nanti kita harus cek gitu. Apakah berat badannya berkurang banyak atau berlebihan dan sebagainya, itu bisa kita cek. Selain terkait dengan obesitas dan sebagainya, itu bisa cek dengan melihat itu tadi edema dan sebagainya. Terus kemudian terkait dengan edema juga adik-adik, itu ada hal yang lain dengan namanya asupan cairan. Ada namanya balance cairan gitu adik-adik sekalian. Balance cairan itu harusnya yang masuk sama dengan yang keluar, kurang lebih seperti itu adik-adik. Ya, itu harus benar-benar dihitung. Yang pasien yang masuk itu berapa, yang keluar itu berapa, kurang lebih demikian. Itu nanti harus diperhatikan. Nah, balance cairan itu biasanya cairan yang masuk sama dengan cairan yang keluar ya, yang kita hitung melalui urin gitu terutama. Ya BAB juga bisa gitu ya, terutama urin yang kita bisa lihat. Nah, namanya yaitu cairan yang masuk sama dengan cairan yang keluar ditambah 500 biasanya. Nah, 500 itu dari mana? Dari keringat gitu. Bisa dari air mata dan sebagainya ya. Nah, itu ternyata ada suatu perhitungan itu. Biasanya angkanya adalah 500 mili. Jadi cairan masuk sama dengan cairan yang keluar ditambah 500. Lebih seperti itu.
Dan latihan fisiknya kurang lebih sama ya seperti yang kemarin-kemarin. Ya, ini adik-adik ya. Ini secara ini yaitu peran berat badan, jika kenaikan berat badan lebih dari 2 kg dalam 3 hari itu harus hati-hati adik-adik. Yaitu edema tadi. Jadi ternyata ada lebih dari 2 kg dalam 3 hari. Maka dosis diuretik harus kita tingkatkan gitu adik-adik ya. Jadi tadi saya sampaikan lagi bahwa berat badan ini selain obesitas dan sebagainya harus kita perhatikan apabila pasien gagal jantung, contohnya dalam waktu 3 hari peningkatannya lebih dari 2 kg, maka kita harus perhatikan untuk dosis diuretiknya, kurang lebih seperti itu. Ya, kenapa demikian ya? Tadi ada implikasi gagal jantung bisa mengakibatkan edema. Paham sampai di sini? Ya. Oke. Ya ini tadi kalau berat badan implikasinya obes, ya obes itu tidak bagus lah karena bisa implikasi pada jantung kurang lebih dan sebagainya. Ya. Dan pada pasien dengan gagal jantung sering terjadi yang namanya kakeksia adik-adik, yaitu perombakan massa otot yang berlebihan gitu. Ya, ini apabila pasien dengan waktu 6 bulan kehilangan berat badan lebih dari 6% dari berat badan yang stabil sebelumnya gitu, tanpa disertai adanya retensi cairan. Jadi pasiennya tidak edema gitu. Tapi kok ada loss yang berlebihan gitu. Maka pasien kemungkinan akan mengalami kakeksia gitu. Kakeksia harusnya, bukan kaheksia tapi kakeksia. Nah, ini pasien adalah mengalami malnutrisi adik-adik. Dan ini sering dijumpai juga, bisa dijumpai juga pada pasien dengan gagal jantung. Jadi berat badan itu tadi implikasinya terkait dengan obesitas ya. Terus yang kedua adalah kaitannya dengan edema tadi. Apabila lebih dari berapa tadi? Lebih dari 2 kg waktu 3 hari, itu kemungkinan edema. Nah, ternyata kemudian kita ada controlling ya, peningkatan dosis diuretik, penurunan dosis diuretik, implikasinya ke sana. Nah, kemudian ada juga berat badan, itu adalah pasien berat badan kehilangan tanpa rencana, contohnya kakeksia. Itu juga harus kita perhatikan juga. Ini kemungkinan pasien mengalami malnutrisi. Jadi pada pasien dengan kayak critical ill gitu atau severe ill gitu ya, itu ternyata kemungkinan dia mengalami malnutrisi itu juga tinggi adik-adik sekalian. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, untuk asupan cairan adik-adik itu dibatasi 1,5 sampai 2 liter per hari ya. Seperti itu. Nah, untuk prinsipnya adik-adik, ini harus ada. Tadi kan kita bicara bahwa harus kita perhatikan preload, afterload, beban jantung, dan sebagainya ya. Nah, ini kalau ini juga sering kita coba klasifikasikan saja, yaitu untuk mengurangi preload adik-adik atau mengontrol preload lah. Itu adalah tujuannya apa sih kalau mengurangi preload gitu? Itu adalah untuk yang dikontrol adalah cardiac output-nya. Terus kemudian ada dilatasi vena untuk menurunkan preload. Obatnya apa yang bekerja di sini? Adalah golongan diuretik, terutama adalah furosemid dan nitrat. Nitrat untuk dilatasi vena, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dilatasi itu dilebarkan, kurang lebih seperti konstriksi, berarti disempitkan. Kalau mamanya itu lebar, berarti kan lebih berkurang gitu ya preloadnya. Bayangkan saja sebenarnya adik-adik itu mudah untuk asumsi untuk pembuluh darah dengan selang itu loh. Apabila adik-adik nyiramin tanaman, dipencet itu berarti konstriksi. Tidak dipencet berarti dilebarkan ya, namanya itu dilatasi gitu. Nah, nanti kan kelihatan kalau dipencet berarti alirannya gimana? Alirannya kan keras loh. Nah, nggak dipencet berarti kan lebar, berarti aliran airnya gimana? Ya biasa aja tuh ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi preload itu bisa diatur dengan mengontrol cardiac output dan mengontrol yang namanya vena. Salah satunya dilatasi vena untuk mengurangi preload, kurang lebih seperti itu. Obatnya adalah golongan furosemid dan nitrat. Terus kemudian ada, kita kemarin sudah banyak cerita ya, yang namanya kontraksi jantung ya, kontraksi jantung. Itu salah satunya adalah inotropik ya, adik-adik ya, inotropik ya. Inotropik itu kontraksi jantung. Obatnya apa sih yang mengontrol kontraksi jantung? Ada digoxin, dopamin, ataupun doputamin. Nah, yang beta blocker itu juga memiliki efek inotropik ya adik-adik. Ya, kurang lebih seperti itu.
Itu bisa juga masuk ke sini. Nah, terus kemudian ada lagi yang namanya afterload atau arteriodilator. Ini tujuannya adalah menurunkan beban ventrikel kiri untuk kontraksi dan menurunkan curah jantung. Yang afterload ini terutama adalah ACE inhibitor dan nitrat, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ada lagi yang memperbaiki denyut jantung. Apakah itu irama ataupun kecepatan gitu adik-adik. Nah, nanti akan kita lihat lebih lanjut ya terkait dengan irama jantung ini pada atrial fibrilasi. Oke, ini adalah manajemen HF. Tadi kan kita bicara berdasarkan NYHA gitu. Nah, ada lagi namanya pedoman ya, namanya Braunwald ini. Braunwald, nanti silakan baca Braunwald juga, ini banyak digunakan untuk jantung juga. Apabila nanti kasusnya mamanya stage A, stage B gitu adik-adik ya. Ini bisa adik-adik nanti bicara pasiennya dengan apa sih gitu, komorbidnya gitu. Terapi goalnya apa, obatnya apa, ini sudah ada di sini, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Nah ini kalau keluarnya biasanya dikeluar OSC, nanti adik-adik punya waktu 10 menit bisa browsing gitu ya, kalau nanti ujian di ujian nasional apoteker, kalau di lomba biasanya masuk ke soal OSC gitu. Jadi intinya yang ingin saya bawa ke sini adalah adik-adik tadi kan tahu toh yang namanya klasifikasi jantung ada NYHA, ada yang namanya stadium berdasarkan kelainan jantung gitu. Jadi adik-adik nanti jangan kaget kalau ada soal yang membawa yang diketahui cuman stage A, stadium A, B, C itu ada kok guideline-nya gitu intinya. Terus kemudian kalau namanya kalau yang NYHA itu ada lagi juga guideline. Kurang lebih seperti itu aja adik-adik. Prinsipnya adalah hampir sama kayak yang tadi. Tujuannya pada gagal jantung tentu mengurangi morbiditas dan mortalitas ya adik-adik. Juga preventif terhadap perburukan terjadinya penyakit gagal jantung. Ya. Ini adalah kalau menurunkan prognosis untuk menurunkan mortalitas, morbiditas itu angka kesakitan. Kesakitan itu apa sih? Meringankan gejala tanda hidup, kualitas hidup, menghilangkan edema, meningkatkan kapasitas aktivitas fisik tadi. Terus kemudian kelelahan sesak napas, kebutuhan rawat inap, perawatan akhir hayat, dan sebagainya. Terus untuk pencegahan, berarti supaya tidak jadi yang namanya kerusakan miokard, perburukan miokard, remodeling miokard, dan sebagainya. Kenapa saya bawa ke sini? Nanti kalau suatu hari nanti adik-adik mau ikut skripsi gitu ya, teman-teman tuh kadang masih bingung, ini endpoint-nya kemana gitu. Nah, mau dituju endpoint-nya apa? Mau prognosisnya, morbiditasnya, atau preventifnya gitu, adik-adik bisa lihat gitu nanti untuk skripsi. Terus juga nanti untuk IPE gitu. IPE itu kan pencegahan ya. Adik-adik kan bukan untuk kuratif karena S1. Kalau kuratif nanti kan profesi ranahnya. Nanti preventif lah. Preventifnya nanti masuk. Pasiennya dapat pasien dengan gagal jantung gitu, mitra keluarga. Nah, itu nanti adik-adik tinggal masuk ke sini gitu. Lebih seperti itu. Apa ya ini? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk yang ACE inhibitor, beta blocker, sama spironolactone itu diberikan untuk semua pasien gagal jantung ejeksi rendah ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, yang menarik ini adalah ivabradin ya, yang kita bicarakan tadi. Ivabradin itu boleh diberikan pada pasien yang toleransi ya, pasien yang tidak toleran terhadap beta blocker atau pasien yang dengan beta blocker setelah dosis maksimal itu tidak dikuat, baru ivabradin itu boleh masuk. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, apabila itu persisten maka baru diberikan digoxin atau HISDN. Ya, tadi ini banyaklah diulang-ulang. Nah, nanti pada gagal jantung itu ada banyak pasien mengalami hipokalemia gitu mamanya. Terus cara pencegahannya seperti apa ya? Ini bisa di sini adik-adik langkahnya seperti apa? Pasien dengan hiponatremia, hiperuresemia, hipovolemia, respon tidak adekuat itu gimana caranya? Ini adalah troubleshooting gitu intinya. Di PRK itu sudah ada ceritanya. Kalau pasien mengalami apa boleh gitu.
Ya, cara pencegahannya seperti apa? Terutama nanti profesi ya baru kesini. Nah, ini dosis-dosisnya ya adik-adik sekalian. Kurang lebih seperti ini sudah saya berikan dan di Perki juga sudah ada. Nah, ini kayaknya enggak usah ya. Tadi poin ceritanya yang saya berikan kurang lebih sama lah seperti tadi. Yang perlu tambahan adalah kontraindikasi yang mungkin. Kalau adik-adik mau baca, kenapa saya berikan guideline tadi ya, yang di depan tadi. Itu supaya tidak membaca satu-satu. Kalau di Perki itu ceritanya gini, terus gimana caranya ngafalinnya gitu ya. Kalau saya sih enggak bisa. Kalau adik-adik luar biasa ya enggak apa-apa gitu. Gitu nih, karena penyakitnya banyak. Yang kita tambahan kalau kita membaca di Perki yang segini banyak, ya paling kita baca di kontraindikasi aja. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian demikian juga ARB, kontraindikasinya apa, dan yang lainnya juga. Ya, ini contohnya kontraindikasi asma ya adik-adik. Terutama untuk penyekat beta yang non-selektif gitu, karena dia juga menghambat pada apa sih beta 2. Kalau beta 2 kan kaitannya sama asma, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Nah, kalau beta blocker itu juga bisa menyebabkan yang namanya tadi atrial block lah. Kalau mau lama-lama kan dia beta blocker, mengeblok yang namanya heart rate. Nah, kalau lama-lama diblok gitu ya, dosisnya ketinggian atau bagaimana. Nah, ini bisa terjadi yang namanya AV block, malah diblok gitu ya denyut jantung dan sebagainya. Oke, terus kemudian ini sama ya, spironolactone dan sebagainya. Oke, ini ada beberapa hal adik-adik sekalian yang saya ingin sampaikan ya. Obat yang tidak direkomendasikan pada pasien dengan gagal jantung kurang lebih seperti itu. Ini adalah ya, oke. Jadi statin itu kalau tadi kemarin ada iskemi itu kan memang diperlukan gitu nih. Pada gagal jantung itu karena dia sudah terjadi apabila tidak ada indikasi lain gitu. Maka statin itu sebenarnya tidak harus kita berikan, kurang lebih seperti itu nih. Kecuali ada pasien memang hiperlipid gitu, ada iskemi, ada STEMI itu beda lagi. Jadi kalau gagal jantung dengan STEMI itu ya statin ya diperlukan. Tapi kalau gagal jantung aja mungkin tidak. Gitu nih. Terus kemudian ada renin inhibitor antikoagulan juga kurang lebih hampir sama. Terus nah ini adik-adik ini juga kemarin sempat keluar waktu CBT kami ya, bahwa ini kalau yang catatan-catatan kecil seperti ini, saya sarankan adik-adik juga memperhatikan ya untuk semua penyakit, baik diabetes, gagal jantung dan sebagainya. Loh, kok hilang? Sebentar ya, mohon maaf. Kenapa hilang? Sebentar, share screen. Oke. Izin saya slideshow bahwa nanti di penyakit apapun adik-adik ada biasanya tabel yang seperti ini. Itu saran saya adik-adik gitu. Adik-adik mempelajarinya gitu nih. Jadi obat apa yang tidak direkomendasikan gitu. Itu adik-adik harus tahu gitu. Baik itu untuk gagal jantung, diabetes, hipertensi atau apa. Di Perki ini sudah ada untuk gagal jantung, obat diabetes apa sih yang tidak tidak direkomendasikan, yaitu golongannya glitason gitu. Ya, pioglitason dan sebagainya, karena dapat memperburuk gagal jantung dan menaikkan risiko hospitalisasi. Terus kemudian ada juga golongan kalsium channel blocker, kecuali amlodipin dan felodipin gitu adik-adik. Kalsium channel blocker kan ada yang dihidropiridin dan non dihidropiridin gitu ya. Jadi yang tidak diperkenankan adalah kalsium channel blocker yang memiliki efek inotropik negatif. Inotropik itu apa sih? Kontraksi gitu ya. Nah, kalau gagal jantung
itu nanti dia malah punya efek untuk yang mengurangi kontraksi otot jantung gitu lah, itu nanti bisa menyebabkan perburukan gitu. Jadi harus hati-hati sekali pada calcium channel blocker yang memiliki efek inotropik negatif. Karena itu kemarin saya sampaikan kepada adik-adik buat rangkuman sendiri aja lah gitu ya. Nanti saya tanyakan waktu review. Obat-obat apa sih untuk kardiovaskular yang memiliki inotropik positif, inotropik negatif, inotropik positif, inotropik negatif gitu. Karena nanti diuplek-uplek gitu adik-adik sekalian ya. Banyak sekali pertanyaan terkait dengan di sana. Terus kemudian ada lagi adalah NSAID atau dan COX-2 inhibitor adik-adik. Sebaiknya dihindari bila memungkinkan. Karena menyebabkan retensi cairan, perburukan fungsi ginjal, dan gagal jantung. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Ya. Terus kemudian ARB itu tidak pernah dikomunikasikan sama ACE inhibitor ya adik-adik ya. Gitu, karena dapat meningkatkan risiko disfungsi renal dan hiperkalemia. Jadi sekali lagi ARB itu di mana-mana jangan pernah dikombinasi sama ACE inhibitor gitu. Jadi kalau ACE inhibitor tidak bisa, tidak toleran, baru diganti ARB gitu. Intinya seperti itu. Ya, itu ya adik-adik ya. Jadi yang tidak direkomendasikan, contohnya adalah obat diabetes yaitu glitason. Terus kemudian obat hipertensi itu terutama adalah calcium channel blocker yang mempunyai efek inotropik negatif. Nanti silakan dicari yang dihidropiridin apa non hidropiridin. Nah, itu kemarin saya sudah tanyakan. Terus kemudian golongan yang analgesik NSAID dan COX-2 inhibitor kok bisa dihindari bila memungkinkan. Terus kemudian kombinasi ARB pada ACE inhibitor itu tidak pernah gitu digunakan. Jadi jangan pernah menggunakannya. Karena tidak direkomendasikan dapat meningkatkan risiko disfungsi renal dan hiperkalemia. Seperti itu adik-adik sekalian. Oke, ini nanti pertemuan selanjutnya aja ya, yang kongestif ini. Kayaknya lebih berat ini. Ini PR aja kita selanjutnya. Yang agak mudah aja. Oke adik-adik sekalian. Ada lagi ya adik-adik. Yang tadi yang namanya fibrilasi atrium gitu. Fibrilasi atrium itu apa sih? Harus kita kasih tahu dulu ya. Fibrilasi atrium itu apa gitu. Fibrilasi atrium itu apa sih? Fibrilasi atrium itu bukan aritmia, gangguan irama jantung yang paling sering dijumpai dalam praktek sehari-hari pada pasien gagal jantung terutama. Dan ini prevalensinya sebenarnya rendah, 1-2%. Cuman angkanya ini meningkat. Dan pada atrial fibrilasi ini, kenapa diperhatikan gitu nih? Karena pasien dengan atrial fibrilasi ini, dia prognosisnya jelek gitu. Ya, terjadi major cardiovascular event itu resikonya tinggi. Dan pasien juga resiko tinggi terjadi yang namanya stroke pada atrial fibrilasi. Sehingga memang prevalensinya kecil, tapi harus jaga perhatian karena tadi prognosisnya jelek. Nah, fibrilasi atrium itu apa sih? Secara EKG gitu aja adik-adik. Itu kan kita belajar ada PQRST, ingat nggak PQRST? Karena ada gelombang P ya. Nah, gelombang P, ingat nggak? Tidak ingat ya, ada nggak ya di sini sebentar. Ntar ya, tak carikan dulu. Tak carikan dulu ini, terpaksa buka cari gambar ini sebentar ya. Kuliah dari semester genap. Cardio ya. Ini atrial fibrilasi terakhir wes itu ya. Sebelum adik-adik tertidur ya. Sebentar itu kita kuliah kemana sudah ya. Itu waktu kuliah kita STEMI ya. Duh, mana sih? STEMI ya. STEMI. STEMI. Mana ya STEMI kemarin itu ya. Sebentar. Izinkan saya menampilkan ya.
Jadi kan kemarin kita sudah cerita ini, ada PQRST gitu. Ingat kan kayak gini ya. Ini yang kita bicarakan di P. Bentuknya itu harusnya kayak gini gitu ceritanya. Nah, pada atrial fibrilasi itu gelombang P itu tadi. Oh ya, ini ya, ini ya. Pokok saya highlighter ya. Gelombang P kan tadi harusnya cantik ya. Ada kayak gunung sedikit tadi itu ya. Ya Mas Andre, bentar lagi selesai Mas Andre. Ya, aduh, saya tidak enak sama Mas Andre nih. Dah. Oke, pakai kopi-kopi ya boleh lah ini ya. Kopi gitu, roti bakar gitu ya boleh lah wes ya. Kacang ya boleh. Jadi gelombang P kan harusnya cantik tadi ya. Itu ternyata digantikan dengan gelombang getar atau fibrilasi yang bervariasi dari bentuk amplitudo, bentuk apapun durasinya. Gitu secara EKG gitu adik-adik sekalian ya. Dan akibatnya itu gangguan jadi irama gitu. Jadi terjadi tachyarrhythmia supraventrikular yang khas gitu. Di mana aktivasi atrium tidak terkoordinasi mengakibatkan perburukan fungsi dari mekanis atrium, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Jadi pada dan bahkan bisa pada atrial fibrilasi itu tidak dijumpai gelombang P yang jelas gitu. Jadi bisa diganti gelombang getar ataupun P-nya sangat tidak jelas gitu pada EKG permukaan. Seperti itu adik-adik sekalian. Jadi sekali lagi gampangannya adalah yang cantik itu kayak gini nih, cantik nih. Ini cantik nih. Itu cantik gitu ya. Nah, kalau STEMI kan kemarin kita kayak gini, non STEMI gini gitu ya. Ya, gitu. Nah, kalau yang ini tadi atrial fibrilasi permasalahan itu di sini. P-nya ini diganti fibril gitu, fibrilasi getar gitu. Bahkan sampai tidak jelas gitu. Di permukaannya itu ada. Gitu. Itu namanya atrial fibrilasi. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Jadi paham ya. Itu gangguan aritmia yang paling sering terjadi pada pasien gagal jantung. Nah, akibatnya apa gitu ya? Yaitu tadi bisa terjadi yang namanya kematian dan risiko terjadi cardiovascular event terutama stroke itu tinggi sekali. Nah, itu bisa bisa kita atasi dengan kontrol laju ventrikel atau kontrol laju irama, kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, ada di mana ya saya ceritanya? Kok nggak ada ya udah saya cerita aja. Nah, ternyata sebenarnya kita bisa laju kontrol atau laju irama. Obatnya kan nanti beda ya. Kalau laju irama sebenarnya cenderung pada amiodaron. Ya, dia memperbaiki yang namanya irama listrik kalau amiodaron. Nah, untuk ternyata secara evidence base kan teman-teman terutama yang sudah belajar PIO itu kan sudah belajar evidence base ya, mengkritisi suatu jurnal, sudah pekerjaan sehari-hari anak-anak PIO itu. Nah, berdasarkan evidence base ternyata pada atrial fibrilasi kontrol laju ventrikel itu lebih baik hasilnya dibandingkan dengan kontrol irama. Karena itu pada atrial fibrilasi itu yang langkah pertama itu adalah lebih baik kita melakukan kontrol laju ventrikel dulu. Seperti itu. Nah, langkahnya apa dengan laju ventrikel? Itu pertama dengan beta blocker. Karena beta blocker itu bisa memperbaiki laju ventrikel. Nah, apabila itu tidak bisa, maka kita bisa berikan yang namanya digoxin. Digoxin diberikan pada pasien yang tidak toleran terhadap beta blocker. Terus kemudian, pasien yang tidak toleran terhadap digoxin dikasih apa? Ya dikasih yang namanya amiodaron. Jadi amiodaron itu selain memperbaiki laju irama, bisa memperbaiki laju ventrikel juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa ada first line, second line, third line, dan sebagainya? Itu berdasarkan evidence base adik-adik. Evidence base mana yang lebih baik, lebih superior dalam memperbaiki atrial fibrilasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, apabila tidak toleran tadi ya, beta blocker tidak toleran dikasih digoxin. Digoxin tidak toleran maka dikasih yang namanya amiodaron. Nah, apabila itu semua tidak bisa gitu ya. Apabila semuanya itu tidak bisa, maka ini ya apa namanya kita berikan suatu tindakan gitu, suatu tindakan yaitu dengan yang namanya ablasi nodus AV gitu, dan pada kita berikan alat pacu jantung, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian.
Jadi langkah yang pertama tadi beta blocker nggak bisa kasih digoksin nggak bisa kasih amiodaron. Amiodaron nggak bisa ya sudah kita berikan alat pacu jantung. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Paham ya? Nah nanti mudah ini nanti waktu waktu menghadapi studi kasus dimanapun adik berada. Terus kemudian langkah yang kedua tadi diberikan kombinasi gitu. Nah, pasien dengan beta blocker itu adikku sudah memberikan respon gitu ya. Kalau permasalahan ini kan tidak toleran kalau langkah yang pertama. Kalau yang keduanya adalah tidak adekuat gitu. Jadinya pasien dengan diberikan beta blocker menunjukkan respon tapi tidak adekuat. Maka bisa diberikan kombinasi antara beta blocker dan digoxin. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, kemudian apabila ternyata itu masih tidak adekuat, maka bisa diganti salah satunya. Beta blocker ditambah amiodaron atau digoxin ditambah amiodaron. Kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata apabila langkah pertama ini tidak kuat, ya seperti tadi. Ya, diberikan yang namanya ablasi nodus atau ventrikular ataupun diberikan alat pacu jantung. Kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian, sama. Nah, ternyata apabila pasien tadi ternyata kita memerlukan kontrol irama, maka kita bisa berikan yang namanya tindakan namanya kardioversi listrik dan atau kita berikan obat yang namanya amiodaron, kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, itu diberikan pada pasien dengan gagal jantung dengan gejala yang menetap gitu ya. Meskipun sudah diperbaiki dengan laju ventrikel yang optimal dosisnya tapi tidak adekuat, maka kita harus segera memberikan yang namanya kontrol irama. Salah satu obatnya adalah dengan amiodaron. Kurang lebih seperti itu. Jadi apabila tadi kasus yang tadi adik-adik sekalian, kasusnya mana sih tadi? Oke, izinkan saya stop share dari sini. Saya akan berikan manage ini sebentar. Manajemen itu mana sih? Ya. Jadi adik-adik sekalian, kalau adik-adik nanti ditanya ya, tadi kan sebenarnya gagal jantung ya, kita sedikit sekalian ini review ya. Nggak mau naik kenapa nih? Oke, kita review deh adik-adik sekalian. Jadi untuk gagal jantung itu kita harus pastikan gitu ya. Yang kita perbaiki di mana sih preload, afterload, kontraktivitas atau apa, kurang lebih seperti itu. Nah, apabila kita nanti bekerjanya pada RAS sistem gitu ya, maka pilihannya adalah apa sih? Kaptopril nggak bisa, tidak toleran gitu ya, kita masukkan pada ARB. ARB tidak adekuat, maka kita tambahkan kita bisa berikan ARNI. ARNI itu kombinasi tadi apa? Kombinasi beta blocker dengan epsilon inhibitor. Gitu. Ceritanya kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, kalau permasalahannya pada edema gitu ya, pada cairan, maka kita implikasinya juga pada spironolakton gitu ya. Nah, spironolakton gitu. Apabila ternyata memang pasien ada edema yang harus kita sangat perbaiki, maka kita masuknya pada pendekatan pada edema. Kita bisa berikan furosemid di sana. Dan pasien dengan edema itu cenderung mengalami kongestif ya, kongestif. Maka kita masuknya pada algoritma kongestif. Itu yang akan kita masih bahas PR kita untuk minggu depan. Terus kemudian adik-adik di sini juga sudah belajar ya adik-adik sekalian bahwa ada fraksi ejeksi rendah tadi kita sudah tahu apa dan ada fraksi ejeksi 60% yang kita sudah tahu apa. Dan kita juga sudah belajar yang nama NIH kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kelas 1 itu kurang lebih pasien belum menunjukkan menunjukkan gejala karena tubuh mampu mengkompensasi dengan baik. Nah, kalau kode NIH kelas 2, 3, dan 4, berarti tubuh itu sudah
ada gangguan terhadap kompensasi. Karena itu harus kita tolong lebih untuk penata laksanaan terapinya. Karena itu menjadi perhatian besar pada pasien dengan IH kelas 2, kelas 3, dan kelas 4, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian tadi kan kita juga sudah bicara banyak tentang denyut ya, denyut jantung atau heart rate tadi. Heart rate itu kita juga sudah bicara, sebenarnya heart rate itu bisa kita atasi dengan yang namanya apa sih? Bisoprolol gitu nih. Heart rate itu kita bisa atasi dengan bisoprolol karena yang mengontrol heart rate itu apa sih? Tadi pada aktivitas saraf simpatik terutama pada reseptor beta ya. Reseptor beta terutama adalah beta 1. Itu adalah beta blocker. Apabila ini tidak mampu mengatasinya, maka kita bisa berikan obat ya. Contohnya yang bekerja pada apa tadi? Yang bekerja pada pada pacemaker ya. Pacemaker yaitu pasien dengan pacemaker ya. Pacemaker itu proteinnya adalah HCN atau kita kenalnya channelnya adalah funny current channel. Obat yang bekerja di sana adalah funny current channel inhibitor atau HCN4 inhibitor. Itu adalah ivabradine. Yang kita bicarakan di sini adalah pasien dengan sinus ritem. Ya. Sinus ritem itu apa? Irama sinus yang tadi yang kita ceritakan yang gelombang PGRS itu bentuknya itu ya kayak gitu. Kalau ada lembah ya kayak gitu, ada puncak ya kurang lebih seperti itu. Bentuknya seperti itu, cuma lebih cepat gitu nih. Itu namanya sinus ritem. Apabila heart rate-nya kurang dari 100 kali per menit. Apabila lebih dari 100 kali per menit namanya sinus tachikardi. Kurang lebih hampir sama, kurang lebih seperti itu penanganannya. Meskipun untuk beberapa hal kita harus tahu sebenarnya kausanya gitu ya. Kausanya ada banyak. Pada sinus tachikardia ada komorbid seperti hipertiroid dan sebagainya. Ya, itu bisa menyebabkan yang namanya peningkatan heart rate. Yang ingin saya sampaikan di sini, izin saya keluar dari slideshow. Tadi kan kita sudah ketemu ya yang namanya ini yang saya share tuh yang mana ya? Yang manajemen itu tadi ya? Atau yang apa ya? Sebentar ya. Iya Bu, yang manajemen. Oh iya, yang slide manajemen ya. Oke. Bentar dulu. Yang studi kasus ya. Oke. Kita tadi kan sempat bercerita gitu ya. Di dalam PRQ itu ada troubleshooting gitu. Troubleshooting tadi, hipokalemia, hiperkalemia gitu apa. Nah, di PRQ itu juga ada troubleshooting. Selain kita bicarakan tadi terkait dengan heart rate gitu ya, ternyata ada kondisi-kondisi lain sebenarnya yang bisa menyebabkan kenapa pasien mengalami tachikardi, bradikardi, atrial fibrilasi dan sebagainya. Nah, kausa ini harus dicari gitu intinya. Contohnya, selain kita berbicara tentang tadi ADRB satu reseptor, funny current channel, SA-node, ternyata kita harus pikirkan yang lain gitu. Pasiennya mengalami anemia tidak, pasien mengalami gagal jantung dekompensasi tidak, pasien ada demam tidak, ada hipertiroid tidak, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Ya. Nah, apabila ternyata pasien tadi dengan sinus ritem atau sinus tachikardia ada penyakit ini harus kita perbaiki. Kalau ini tidak kita perbaiki, cuma kita kasih fabradin tok ya lama-lama ya nggak ini juga gitu loh ya. Jadi kenapa saya bilang bahwa di PRQ itu sangat lengkap, tapi kalau adik-adik tidak tahu caranya membaca itu bingungnya dari mana. Gitu. Di PRQ itu sudah ada tabel-tabel troubleshooting seperti ini adik-adik sekalian. Jadi contohnya sinus tachikardi, pasien hiperkalemia itu sudah ada gitu. Ya ini kondisi ini harus kita perbaiki gitu intinya. Jadi apabila adik-adik nanti kurang lebih ditanya ya, kurang lebih kita kembali lagi ke sini. Ini tak keluarin dulu. Ditanya ini, kan pasien cuma heart rate, ini nggak ada kondisi yang lain gitu. Ya rekomendasinya apa ya? Berdasarkan guideline PRQ pada pasien dengan fraksi ejeksi rendah gitu ya. Guideline-nya kan ini tadi, ini. Ya pilihannya adalah ivabradine gitu toh. Ya. Nah, permasalahannya soalnya tadi kan bisa dikembangin.
Lah pavipabradin ternyata itu tidak adekuat juga, dalam arti persisten itu. Dikasih apa? Ya dikasih digoxin. Kan bisa ya? Nah, kurang lebih seperti itu membawanya. Nah, ternyata kurang lebih juga pasiennya kita lihat lagi, ada troubleshooting ini tadi. Ternyata pasien tadi dengan sinus tachikadi gitu. Pasiennya dengan heart rate lebih dari 100 kali per menit. Ternyata pasiennya mengalami hipertiroidisme. Ada kelebihan tiroid gitu ya, gangguan pada tiroid yang lebih gitu. Nah, cara penanganannya gimana ya? Pertama tadi beta blocker diberikan, ditambah ivabradin ya boleh. Tapi yang jelas tiroidnya ini harus diperbaiki. Enggak ya enggak bisa gitu. Paham ya? Jadi ternyata satu soal yang simple ini itu bisa dibawa kemana-mana. Kalau ini kan nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, jawabannya ivabradin. Kalau ditambah lagi, kalau mamanya ditambah persisten gitu ya. Persisten, setelah di ivabradin persisten, jawabannya digoxin dan lain-lain. Kemudian ternyata bisa juga ditambah ini, pasien dengan hipertiroid. Jadi tambahi jawabannya. Beta blocker ini tambah gangguan yang hipertiroid. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu sudah ada di troubleshooting-nya di Perki. Nah, kemudian kita masuk ke sini dan yang lainnya kurang lebih seperti itu. Nah, kita yang kasus yang kedua ya, kasus yang kedua ini. Kasus yang kedua adalah apa? Kasus yang kedua adalah pasien dengan fraksi ejeksi 60%, pasien mengalami atrial fibrilasi. Obatnya apa? Ya tadi yang kita sudah bicarakan tadi ya. Kalau enggak ada apa-apa, berarti obatnya apa pilihannya? Gitu ya. Pilihannya apa gitu? Ini yang troubleshooting ya. Tak bawa ke bawah aja ya. Ini tak bawa ke bawah. Soalnya itunya ada di bawah. Oke, jadi kalau itu tidak ada apa-apa kasusnya, langkah pertama apa? Ya ini, langkah pertama ya kasih beta blocker. Ini tuh kok enggak. Langkah pertama kasih beta blocker. Nah, beta blocker itu ternyata dia tidak toleran, dikasihnya apa gitu ya. Kan bisa berkembang. Ternyata pasien tidak toleran terhadap beta blocker kan itu ya. Kan bisa soalnya. Dikasihnya apa? Dikasihnya digoxin. Digoxin ternyata tidak toleran, dikasih amiodaron. Amiodaron nggak bisa ya kasih alat pacu jantung. Terus kemudian nanti bisa lagi soalnya bukan tidak toleran, tapi tidak adekuat. Jadi dia memberikan respon tapi tidak adekuat. Dikasihnya apa? Kombinasi. Kombinasi apa? Beta blocker plus digoxin. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi kata-kata tidak toleran, tidak adekuat, itu akan memberikan implikasi rekomendasi terapi yang berbeda. Dan selanjutnya sampai amiodaron. Kurang lebih seperti itu. Nah, apabila lagi juga ada nanti kasusnya ini, ada troubleshooting ini. Ternyata pasiennya mengalami apa ini? Ada atrial fibrilasi, ada infak miokard dan sebagainya. Ya ini harus diperbaiki juga. Kalau tidak diperbaiki itu akan menjadi faktor risiko terjadinya atrial fibrilasi. Nah, kalau demikian gimana ya? Cari kemarin obat-obatan untuk infak miokard gitu. Gitu ya. Jadi kurang lebih insya Allah lebih jelas kurang lebih seperti itu. Bagi adik-adik semuanya. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu, ini terakhir sih dari saya gitu. Sebelum tertidur gitu. Ya. Gitu adik-adik sekalian. Ada pertanyaan? Oke, izinkan saya sedikit recap saja terkait dengan ini. Ya, bahwa pada dasarnya ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi yang namanya
jantung sebagai pompa. Yaitu apa sih? Jadi ada preload, ada afterload, ada kontraktilitas, ada denyut jantung. Semua hal ini harus dipertahankan dengan baik supaya jantung itu sebagai pompa itu dapat melakukan fungsinya dengan baik. Dengan apa sih? Menjaga supaya perfungsi organ itu terjaga dengan sempurna, supaya terjaga dengan baik. Supaya apa? Supaya organ itu dapat melakukan metabolismenya dengan baik. Gitu. Kurang lebih demikian ya. Jadi fungsi jantung itu sangat demikian. Nah, caranya menjaga di mana? Dengan mengatur preload, mengatur afterload, mengatur kontraktilitas, dan mengatur denyut jantung. Karena itu adik-adik akan melihat obat-obatan ya, yang mempengaruhi preload, afterload, kontraktilitas, dan denyut jantung. Nah, denyut jantung tadi kita sudah bicara banyak lebar ya. Ada beta blocker, ada digoxin, ada amiodaron, ada apa lagi tadi itu? Ada ivabradin gitu ya. Ya. Ada sebenarnya satu lagi adalah obat yang bekerja pada katekolamin. Minggu depan aja ya. Seperti itu adik-adik. Dan kurang lebih untuk preload itu bisa kita jaga dengan yang namanya menjaga cardiac output ya. Dengan menjaga cardiac output. Yaitu ataupun dengan mengatur dilatasi pada vena. Obat yang bekerja apa? Bisa furosemid, bisa nitrat. Terus kemudian ada juga obat yang bisa meningkatkan kontraksi jantung. Apa sih yang meningkatkan kontraksi jantung? Itu pada beta blocker itu juga bisa ya, karena dia memiliki efek inotropik positif. Terus kemudian ada digoxin, ada dopamin dan doputamin, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang namanya ACE inhibitor itu juga bisa mempengaruhi yang namanya afterload. Ya, seperti itu. Untuk denyut jantung kita sudah ketemu tadi, bisa memperbaiki laju atau memperbaiki irama. Itu saja dari saya adik-adik sebagai recap. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, oke. Jadi untuk kasus ini bisa ya. Ini kasusnya sederhana, tapi ini bisa ditambah-tambahin dan bisa banyak. Ya, seperti itu adik-adik sekalian. Dan ini bisa dipelajari dengan adik-adik membayangkan tadi ada siklus kompensasi pada jantung. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Siklusnya yang seperti ini adik-adik. Izinkan saya menampilkan ini slide terakhir dari saya. Sebentar saya carikan. Oke, jadi semua yang saya sampaikan tadi adik-adik dari gejala dan sebagainya itu sebenarnya teramu di sini dari obat-obatannya. Jadi semua yang kita rangkum tadi itu ada di sini. Itu untuk mempertahankan siklus daripada kompensasi daripada jantung supaya cardiac output itu terjaga dengan baik. Ya, seperti itu adik-adik sekalian. Yeah. Oke, demikian dari saya. Izinkan saya stop share. Ada pertanyaan sekali lagi yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan semuanya? Ya, alhamdulillah ini masih melek semua ya. Terima kasih banyak. Ini ada Mas Saik yang senyumnya lebar sekali, Mbak Amalia, Daryanti, Mbak Desi, Mas Andre dengan kopinya ternyata bisa menjaga ya Mas Andre ya. Mbak Zakia juga, Mbak Meila Tanjung, Mbak Lea Tudung ya, dan semuanya nih. Terima kasih sekali tetap bersemangat hingga malam hari ini, Mbak Nila juga dan teman-teman yang lainnya juga, gitu ya. Oke. Oke, dengan demikian izinkan saya pamit. Ada pertanyaan? Tidak, pamit ya. Semoga bermanfaat. Nanti saya share slide PPT-nya. Yeah. Terima kasih. Jangan lupa absen. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.